Halo guys, ini saya baru saja beli produk dari brand Advan. Saya beli smartwatch-nya dengan model Advan S1. Sekarang kita akan coba untuk buka dulu untuk produknya. Ini saya beli dengan harga di kisaran kurang dari 200 ribuan. Saya itu dapat diskon ya, kemarin dapat diskon, dapat harganya itu di 145 ribu. Harga normalnya itu sekitar 195 ribu ya. Jadi memang untuk smartwatch model ini tuh sering banget dapat diskon teman-teman. Ada harga promo gitu ya. Dari sini yang kita dapatkan dari pembelian smartwatch-nya dengan model Advan S1, kita dapat kartu garansi, dapat satu buku manual untuk panduan pengguna untuk mengoperasikan smartwatch-nya. Dapat charger magnetik juga yang masih menggunakan 2 pin. Ya, hampir mirip lah ya dengan model-model smartwatch di harga yang sama. Ini saya beli dengan varian warna silvernya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau beli juga, ada 3 varian warna dari smartwatch ini. Ada yang warna hitam, warna silver, sama yang warna gold. Jadi bisa dipilih sesuai dengan warna kesukaan kalian di antara 3 warna itu. Nah, ini dia untuk tampilan awal dari smartwatch dengan model Advan S1-nya. Dari tampilan layarnya ini kalau kita perhatikan memang agak sedikit kebesaran sih. Memiliki ukuran layar sekitar kurang lebih 2 inch. Jadi kalau dipakai di pergelangan tangan perempuan sih ini agak sedikit kebesaran teman-teman. Tapi kan ini kan juga tergantung selera ya. Kalau memang teman-teman suka sih ya bisa dibeli, bisa dicoba untuk smartwatch-nya. Mungkin aja nanti cocok di pergelangan tangan kalian. Cuma kalau menurut saya pribadi sih ini memang agak sedikit kebesaran. Tapi dengan ukuran layar yang sebesar ini sih tentunya bakal membuat tampilan watchface-nya itu lebih kelihatan lagi. Kelihatan lebih mewah juga sama lebih lega untuk bagian layarnya teman-teman. Ini untuk bagian strapnya juga lembut ya. Walaupun saya coba untuk tekuk seperti ini, dilipat-lipat seperti ini, masih aman-aman saja nih, nggak meninggalkan bekas di bagian lekukannya. Ini untuk ukuran strapnya berukuran 22 mm teman-teman. Terus ada 2 penguncian dari strapnya. Dan jika kalian bosan dengan strap orinya bisa dibelikan model strap lain ya. Dengan ukuran yang sama di 22 mm. Ini sudah menggunakan layar touchscreen, jadi bisa disentuh di bagian layarnya. Untuk bagian layar sih ini masih menggunakan layar IPS, bukan layar AMOLED teman-teman. Ya sudah sesuai lah ya dengan harganya di kisaran 200 ribu rupiah. Resolusinya memiliki resolusi 240 x 296 pixel. Kalau dari bagian bodinya sih ini kayak terbuat dari aluminium gitu sih. Tapi finishingnya bagus kok teman-teman. Ini kelihatan mewah. Untuk smartwatch kelas 200 ribuan ini nggak kelihatan kayak harga 200 ribuan. Karena memang untuk bagian desainnya ini juga kelihatan mewah. Ini kalau kita perhatikan ini bagian bodi depannya agak sedikit melengkung gitu ya. Jadi menambah kesan mewah dari smartwatch ini. Untuk kacanya sih ini belum menggunakan kaca 2,5D. Jadi belum melengkung gitu di bagian layarnya. Jadi itu datar teman-teman, lurus gitu ya. Ya sesuai lah dengan harganya. Nih kalau kita perhatikan lebih dekat lagi untuk bagian kacanya nih gak melengkung sih. Untuk bagian brightness-nya ini memiliki kecerahan sampai 500 nits. Ini sudah kecerahan paling maksimal yang saya coba untuk setting di smartwatch-nya. Dan ya kita lagi ada di luar ruangan seperti ini pun masih terlihat cukup jelas untuk bagian layar di smartwatch ini. Walaupun memang ini masih belum menggunakan layar AMOLED ya. Tapi sudah cukup jelas kok. Untuk brightness-nya masih manual, jadi kalau kita ada di luar ruangan atau mungkin di dalam ruangan, kita harus atur otomatis untuk bagian kecerahan layarnya. Ada satu tombol di bagian samping teman-teman. Nah tombol ini juga bisa kita putar-putar untuk berganti ke bagian watchface yang lain. Terus juga bisa ganti ke bagian menu-menu yang lain teman-teman. Keren ya, smartwatch 200 ribuan bisa dapat fitur seperti ini. Bisa diputar untuk bagian tombolnya. Jarang-jarang ada yang seperti ini teman-teman. Untuk bagian tombol di smartwatch dengan harga 200 ribuan. Untuk bagian watchface-nya ini bagus. Terus juga di bagian layar ini nggak full layar ya. Jadi masih meninggalkan bezel yang cukup tebal di bagian layarnya. Tapi bisa kita tutupin dengan menggunakan tampilan watchface yang berwarna hitam. Nah ini tidak kelihatan ya kalau memang masih ada bezel lebih di bagian layarnya kalau kita menggunakan watchface yang berwarna hitam. Kita coba geser-geser teman-teman.
Di sini ada beberapa fitur menarik yang dimiliki oleh smartwatch ini. Mulai dari fitur-fitur kesehatan, seperti fitur heart rate monitoring, fitur saturasi oksigen dalam darah, terus juga ada fitur sleep monitoring. Sudah cukup lengkap ya, bahkan ada fitur blood pressure-nya atau mengukur tekanan darah. Tapi untuk hasilnya sih saya agak mengatakan kalau ini sudah akurat ya, atau mungkin sudah sangat akurat, karena ini bukan perangkat alat medis teman-teman. Jadi ya kita coba gunakan saja untuk sekedar memantau kesehatan tubuh kita, bukan dijadikan patokan utama untuk mengecek kesehatan tubuh kita ya, karena ini bukan perangkat alat medis. Untuk tampilan dari menu shortcut-nya ini agak sedikit kurang menarik. Kalau saya perhatikan sih ini hampir mirip dengan model-model smartwatch tahun berapa gitu. Saya pernah punya smartwatch itu, untuk tampilan menu shortcut-nya mirip-mirip seperti ini. Jadi agak sedikit membosankan menurut saya untuk tampilan dari menu shortcut-nya. Tapi beda lagi kalau buat teman-teman mungkin yang baru beli smartwatch-nya dan melihat tampilan dari menu shortcut-nya sih mungkin biasa-biasa aja ya. Bagus-bagus aja. Terus juga ini kita bisa masuk ke bagian fitur utama. Ada banyak sekali untuk fitur-fiturnya teman-teman. Ini ada fitur kesehatan, terus juga ada fitur olahraga, ada fitur-fitur pendukung yang bisa kalian gunakan. Untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call juga. Kita juga bisa mendengarkan musik langsung dari smartwatch-nya teman-teman. Tentunya kalau mau menggunakan fitur musik ini, teman-teman harus menghubungkan smartwatch-nya ke handphone kalian dengan menggunakan aplikasi David ya. Untuk fitur olahraganya sudah sangat banyak, ada sekitar 123, kurang lebih segitu. Untuk olahraga yang bisa kalian pakai. Sudah cukup lengkap kok, mau kalian pakai untuk jogging, bersepeda, badminton, olahraga bela diri, semuanya ada teman-teman. Sudah cukup lengkap ya, karena sudah cukup banyak juga untuk pilihan dari mode olahraganya. Ini untuk tampilan dari bodi belakangnya seperti ini. Ada tulisan Bluetooth calling, terus juga sudah support semua fitur waterproof ya, IP68 nih. Keren. Jadi kalau sekiranya kita itu nggak sengaja bawa smartwatch-nya untuk cuci tangan, atau mungkin kalian gunakan untuk mengambil wudhu, atau terkena air hujan mungkin, itu nggak perlu khawatir bakal mengalami kerusakan mesin, karena sudah memiliki sertifikasi IP68, sudah tahan dari percikan air. Cuma kalau untuk direndam atau di bawah renang sih, saya nggak pernah coba sih teman-teman kalau di bawah renang kok, karena juga sudah jarang banget untuk melakukan olahraga renang. Mungkin nanti di antara kalian ada yang beli smartwatch ini untuk dan mencobanya ke dalam air, atau mau kalian bawa renang pun nanti bisa tulis di kolom komentar ya tentang pengalaman kalian selama menggunakan smartwatch-nya untuk dibawa berenang. Mungkin ada yang pakai juga untuk dibawa renang. Ini untuk pilihan mode olahraganya ada banyak teman-teman. Ada olahraga air, terus juga olahraga indoor ataupun outdoor, semuanya tersedia. Untuk sekelas 200 ribuan sih ini sudah cukup lengkap ya. Ini juga menjadi kelebihan dari smartwatch ini, karena memang untuk model-model smartwatch di harga yang sama ini belum tentu punya fitur olahraga sampai sekitar 123 mode olahraga. Itu masih jarang yang ada, mungkin cuma sekitar 20, 40. Kalau yang sampai 123 mungkin masih jarang teman-teman. Untuk tampilan dari fitur olahraganya seperti ini, cukup simpel sih tampilannya. Di sini ada durasi yang kita lakukan selama berolahraga, terus juga ada langkah, ada stepnya ya, ada kalori, sama jarak juga. Untuk fitur heart rate monitoringnya tetap aktif walaupun kita lagi gunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Keren sih, karena tentunya dengan aktifnya fitur ini bisa memantau juga agar kita tidak melakukan latihan yang terlalu berlebihan. Untuk penggunaan dari fitur-fiturnya sih cukup simple, cukup mudah digunakan. Kalau untuk sensornya ini belum ada fitur AOD, Always On Display, karena memang ini bukan menggunakan layar AMOLED. Apalagi untuk smartwatch 200 ribuan pun tentunya masih jarang, bahkan belum ada yang menggunakan fitur AOD. Jarang sih. Kalau untuk fitur Rest to Wake,
tentunya ada ya. Sudah umum sih untuk fitur Race to Wake ini. Kalau untuk fitur Tap to Wake-nya tentunya masih belum tersedia. Jadi cuma ada fitur Race to Wake saja. Sudah support untuk terima notifikasi juga. Ini untuk fitur kontrol musiknya, tampilannya seperti ini. Untuk baterainya memiliki kapasitas baterai yang cukup besar di 300 mAh. Cuma selama saya menggunakan smartwatch ini, untuk daya tahan baterainya bisa dibilang sih biasa aja, bukan yang pas awet banget. Bahkan kalau kita menggunakan fitur-fitur kesehatannya pun kayaknya lebih cepat berkurang untuk daya tahan baterainya. Tapi dari tokonya itu mengklaim kalau smartwatch ini bisa bertahan sampai 1 minggu dalam pemakaian normal. Cuma saya pribadi ya belum pernah coba sampai selama itu, karena ini juga baru beli smartwatch-nya teman-teman. Untuk fitur-fitur pendukungnya sudah cukup lengkap juga. Di sini ada fitur stopwatch, fitur timer, fitur kalkulator, sama alarm yang bisa teman-teman gunakan. Kalau di fitur olahraganya sih masih belum tersedia GPS, terus juga masih belum bisa terhubung dengan Strava ya. Untuk watch face-nya bisa teman-teman custom juga, bisa digonta-ganti. Kita cuma disediakan satu ruang saja untuk mengganti tampilan watch face-nya dengan menggunakan watch face yang tersedia dari aplikasi David. Terus kita juga bisa mengcustom tampilan watch face-nya dengan menggunakan foto yang kita suka. Kelebihannya sih dari bagian desain ya sama fitur-fiturnya. Cuma untuk kekurangannya mungkin dari bagian fitur olahraganya yang masih belum tersedia fitur GPS. Ini wajar sih, karena mengingat lagi dengan harganya ya, di kisaran kurang dari Rp200.000. Kekurangan lainnya di bagian watch face-nya ini. Untuk bagian background-nya saya rasa kurang banyak. Kita cuma disediakan satu background saja, jadi kalau mau ganti watch face yang lain, ya harus pilih satu foto yang paling kita suka teman-teman. Karena ini kebanyakan di bagian tampilan watch face-nya merupakan watch face bawaan dari smartwatch-nya. Yang dimana untuk watch face itu nggak bisa kita ganti atau custom dengan menggunakan foto yang lain. Karena sudah bawaan dari smartwatch-nya. Kita cuma bisa mengganti satu background saja. Dan seperti ini digunakan di pergelangan tangan saya. Nih ya. Bisa dilihat di sini kalau untuk smartwatch-nya memang agak sedikit kebesaran. Ini kita lagi coba untuk gunakan fitur Race to Wake-nya. Masih ada sedikit delay untuk fiturnya. Ini agak sedikit lambat ya, selama beberapa detik saja. Ya mungkin segitu saja untuk pembahasan mengenai smartwatch dari brand Advan dengan model Advan S1. So buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Karena ini juga lagi sariawan teman-teman. Jadi kalau ngomong itu agak sedikit perih gitu. Ya mungkin sampai ketemu di video yang lain buat teman-teman semua. See you next video dan bye-bye.